bersama dua guru hebat, yakni Pak Budi dan Bu Lia. Di sini kita akan berdiskusi tentang transisi PAUD SD. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak dan Ibu melalui kegiatan PPDB dapat mengenal tentang peserta didik? Silakan Bapak dulu. Baik, dari berdasarkan pengalaman untuk PPDB yang sudah dilaksanakan, sebagian bisa didapatkan informasi, ya sebagian juga ada yang harus digalinya lebih lama gitu ya, informasi mengenai karakteristik siswa dan sebagainya. Tapi ada lah gitu, ada yang bisa didapatkan. Baik, kalau menurut Ibu Lia gimana? Menurut saya juga sama ya, dari PPDB itu kita dikenalkan mengenai lingkungan sekolah. Jadi PPDB Ibu dapat mengenal juga peserta didik. Nah, ya, jadi melalui PPDB itu kita dapat mengenal kebutuhan peserta didik. Baik. Menambahkan sedikit ya. Ya, jadi silakan. termasuk PPLS kan mungkinnya di PPDB itu Iya, ya. iya, iya. Jadi dari saat pendaftaran itu kan sudah, karena kita bertanya ke orang tua gitu ya, sekilas tentang anak apa kebutuhannya gitu kan secara langsung, dan juga dari kegiatan PPLS juga kan terlihat ya karakteristik anak seperti apa dan termasuk kebutuhannya kira-kira bagaimana. Oke, kalau menurut Bapak Ibu, apakah tes Calistung itu berdampak negatif pada saat PPDB? Bagi sebagian besar, saya dulu ke Bapak. Ya, tidak apa-apa, silakan. Sebagian besar mungkin akan berdampak ya, dan dampaknya itu kemungkinan besar negatifnya, karena kemampuan Calistung itu hanya sedikit yang bisa melewati di usia baru masuk ke kelas 1 gitu, karena tugas Calistung itu sebetulnya kan dari kelas 1 sampai kelas 3 ya, sebagaimana suka ada lombanya kan Calistung. Nah ini untuk kelas 1 dari yang baru belajar di PAUD harus dites Calistung, itu dampaknya itu tentu tidak baik ya menurut saya untuk sebagian besar siswa yang belum bisa baca gitu kan ya, karena target belajar di PAUD itu kan pemain. Iya. Kalau menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya juga sama ya, karena tidak semua siswa yang masuk ke SD itu sebelumnya PAUD dulu. Nah, jadi ada yang nggak PAUD dulu. Nah, berarti kan otomatis nggak semuanya siswa yang masuk SD itu bisa Calistung. Iya. Jadi itu dampaknya mengurangi mungkin mentalitasnya gitu. Jadi kurang pede sama yang lain kayak gitu. Terus ada justifikasi gitu, dijudge gitu. Jadi siswa itu ini pinter karena sudah bisa baca. Ini low karena belum bisa baca, padahal kecerdasan setiap orang kan beda-beda gitu ya. Ya, titik berangkatnya anak itu beda-beda kan ya. Oke, kemudian kalau misalnya tes Calistung itu tidak ada saat PPDB, apakah Bapak Ibu bisa memberikan alternatif lain kegiatan yang bisa dilakukan di saat PPDB selain tes Calistung? Baik, silakan Ibu dulu, boleh? Ya. Kalau dari saya mungkin ya, selain dengan Calistung kan sebagian dari kemampuan literasi ya, sebagian dari literasi. Nah itu tuh bisa diajarkan saat pembelajaran kelas 1 dan kelas 2 gitu. Nah tapi dengan caranya yang menyenangkan gitu, biarkan biar siswanya itu jadi memahami konsepnya gitu ya. Nah jadi dari awalnya itu diajarkan dengan cara-cara yang menyenangkan seperti dengan lagu-lagu ataupun games dan sebagainya. Oke, kalau Ibu katanya melalui lagu-lagu dan games. Kalau Bapak? Saya paling dulu, jadi tujuan dari tesnya itu untuk apa gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya tujuan tesnya untuk lulus atau tidak lulus kan di SD masih masuk wajib belajar kan ya. Jadi tidak usah ada tes ya sebetulnya gitu. Tapi kalaupun misalnya ada tujuannya untuk mengetahui karakteristik atau kebutuhan siswa, hemat saya bisa dengan tes diagnostik. Ya, asesmen diagnostik non kognitif pun dilaksanakan baiknya bersama dengan orang tuanya. Jadi langsung dia wawancara gitu ya. Jadi terkesan kalau misalnya siswa mengerjakan sendiri, walaupun tesnya tes diagnostik, siswa tidak akan tahu tahunya itu diseleksi. Iya. Jadi kalau bisa, kalaupun ada tes untuk mengenal, itu berikan feeling ke siswa itu seolah sedang tidak tes gitu. Oke, baik, dari hasil diskusi kami dapat saya simpulkan ya,
bahwasanya menurut kami Bapak dan Ibu guru melalui kegiatan PPDB itu kita dapat mengenal kebutuhan peserta didik. Kemudian adanya tes calistung pada saat penerimaan peserta didik baru di SD itu kami sangat tidak menyarankan ya, karena itu tidak jadi akan memberikan dampak negatif gitu kepada psikologis anak didik ya. Kemudian alternatifnya selain tes calistung yang bisa dilakukan kegiatan ketika PPDB itu bisa dengan alternatif kegiatan yang menyenangkan seperti lagu-lagu, kemudian wawancara, kemudian ada mungkin games-games yang menyenangkan gitu ya. Jadi itu mungkin hasil diskusi dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.